Pagi semua, langsung saja di sini saya akan mereview sebuah penerapan dari dua metode, yaitu metode backward chaining dan certainty factor. Pada video sebelumnya adalah penerapan dari metode forward chaining dan certainty factor. Nah, pada video kali ini adalah metode backward chaining. Jadi di sini terdapat dua metode, yaitu backward chaining dan certainty factor. Oke, sebelumnya sistem ini menggunakan metode backward chaining untuk mendapatkan hasil diagnosa ataupun kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tersebut digunakanlah metode certainty factor untuk mendapatkan nilai kepastian. Jadi untuk melihat seberapa besar kepastian pada kesimpulan yang didapatkan dengan metode backward chaining. Nah, di sini pada kasus aplikasi ini adalah untuk menentukan jenis masalah kesejahteraan. Nah, jadi untuk melihat masalah kesejahteraan pada seseorang, nanti bisa teman-teman ubah ya ke kasusnya masing-masing. Oke, pada halaman publik di sini adalah halaman utama sebelum user melakukan login. Baik, saya akan menjelaskan pada halaman admin terlebih dahulu. Kita klik admin pada halaman menu paling atas, isi username dan password, lalu login. Di sini ada halaman utama admin. Jadi halaman utama admin ini bertujuan untuk manajemen data tentunya. Oke, pada kasus kali ini adalah masalah kesejahteraan. Nah, di sini terdapat jenis kesejahteraan. Kita klik menu jenis MK. Di sini terdapat 3 jenis ya. Terdapat yang pertama jenisnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Kita bisa tambah jenis baru pada halaman kesejahteraan. Mohon maaf jika jenisnya terbilang agak lucu di sini ya. Ini hanya pada kasus untuk demo saja. Setelah itu terdapat karakteristik MK. Jadi seluruh karakteristik masalah kesejahteraan dimasukkan pada halaman ini. Di sini terdapat 15 data. Nah, setelah itu terdapat halaman basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuan ini bertujuan untuk menghubungkan antara jenis dan juga kriteria. Pada halaman basis pengetahuan terdapat nilai MB. Nilai MB ini bertujuan untuk melakukan perhitungan terhadap metode certainty factor nantinya. Jadi sebenarnya terdapat nilai MD ya, tetapi nilai MD di sini dipilih ataupun dimasukkan oleh user ataupun pengguna. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa pada pengembangan sistem ini yang sebelumnya nilai MB dan MD diinput oleh admin. Nah, pada pengembangan kali ini nilai MB diinput oleh admin, tetapi nilai MD diinput oleh pengguna, di mana pengguna memilih nilai MD pada saat melakukan konsultasi dengan pilihan jawaban. Kita akan coba untuk masuk ke halaman user. Di sini terdapat pertanyaan, di mana pertanyaan ini memerlukan jawaban. Jadi ada 3 pilihan jawaban, yaitu yakin, tidak tahu, dan juga tidak. Jadi masing dari 3 pilihan ini terdapat nilai MD. Nah, nilai MD tersebut berkisar dari 0 sampai 1. Nah, bisa 0,5, bisa 0,8 dan lain sebagainya. Nantinya bisa teman-teman ubah masing-masing nilai MD tersebut pada shortcutnya. Di sini saya buat 3 pilihan nilai MD. Jadi untuk menjawab ini, maka secara otomatis nilai MD tersebut terinputkan.
bertujuan untuk melakukan perhitungan kerta inti faktor. Oke, dan ini halaman admin dan nilai MB. Untuk halaman admin atau pakar juga bisa di sini, hanya itu saja. Yang pertama jenis MK, yang kedua karakteristiknya, lalu basis pengetahuannya. Kita akan masuk ke halaman user. Pada halaman user di sini terdapat halaman identitas MK. Ini adalah data pengguna ya. Ini adalah data pengguna di mana saya telah melakukan pengujian data dengan hasil 96,71%. Dan halaman selanjutnya adalah halaman backward chaining. Di sini adalah halaman yang bertujuan untuk melakukan penerapan dari metode backward chaining. Nah, dari hasil backward chaining ini diolah kembali dengan metode kerta inti faktor sehingga didapatkan nilai CF atau nilai kepastiannya. Kita akan langsung saja memulai dengan sebuah kasus. Oke, kita akan menggunakan data yang nomor 5 yaitu Amran. Jika kita ingin menginput data, kita bisa pada halaman identifikasi MK. Tapi jika kita ingin melakukan konsultasi pada halaman backward chaining. Pada halaman backward chaining kita klik diagnosa. Lalu di sini kita pilih pengguna yang ingin kita diagnosa ataupun ingin kita identifikasi. Kita coba Amran ya. Lalu jika kita pilih user Amran, maka langsung akan tampil nomor identitas dan juga namanya. Setelah itu kita klik selanjutnya. Setelah mengklik selanjutnya, kita pilih jenis masalah pada kesejahteraan. Jadi disinilah peran penting backward chaining. Ia akan memilih kesimpulannya terlebih dahulu, bukan fakta. Jadi berbeda dengan metode forward chaining. Jika forward chaining, ia akan memilih fakta terlebih dahulu hingga mendapatkan kesimpulan. Nah, jika backward chaining, ia memilih kesimpulannya terlebih dahulu untuk mendapatkan fakta. Nah, kita pilih kesimpulan misalkan pengemis, lalu akan muncul jenis-jenis kriteria pada jenis pengemis. Akan muncul di sini terdapat 5 kriteria. Lalu kita klik proses, maka data akan tersimpan. Lalu kita lakukan perhitungan dengan metode backward chaining, dan setelah itu melihat hasil kerta inti faktornya pada halaman kerta inti faktor. Kita cari user yang baru saja kita proses pada halaman backward chaining. Di sini halaman kerta inti faktor, di sini telah tersimpan pengemis ya. Lalu kita pilih hitung CF. Hitung CF. Nah, di sini adalah peran penting dari metode kerta inti faktor. Kita pilih jawaban di sini, misalkan di pertanyaan pertama kita pilih yakin. Lalu berpakaian kumuh, kita pilih yakin. Berada di tempat-tempat strategis, kita pilih tidak tahu misalkan. Jadi ini bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan saja, tetapi dari jawaban yang kita berikan ini juga memberikan nilai MD-nya untuk melakukan perhitungan. Kita pilih tidak. Lalu selanjutnya kita klik selanjutnya. Oleh sebab itu didapatlah sebuah hasil di sini dengan pengguna ini kriterianya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab beserta jawabannya. Lalu kita klik benar, maka akan muncul nilai akurasi dari hasil perhitungan kerta inti faktor, yaitu di sini senilai 96,08%. Lalu kita klik simpan. Nah, maka data akan tersimpan pada user tersebut. Di sini Amran, jenis masalah kesejahteraannya pengemis,
dengan nilai CF 96,08%. Kita bisa melakukan perhitungan kembali jika kurang yakin ataupun ingin terdapat jawaban yang salah, atau kita klik selanjutnya, kita klik benar, maka data akan berubah, yaitu menjadi 98,59%. Oke, sekiranya seperti itulah gabungan dua metode di sini, backward chaining dan certainty factor. Tentunya ini sangat mudah sekali. Jika teman-teman ingin mengubahnya ke kasus lain, teman-teman hanya perlu menghapus data yang ada, lalu memasukkan data sesuai dengan kasus teman-teman. Jadi pada halaman backward chaining bertujuan untuk menelusuri sebuah fakta, mendapatkan sebuah fakta dari kesimpulan. Lalu dari fakta-fakta tersebut dilakukan perhitungan certainty factor pada halaman certainty factor. Maka didapatlah nilai certainty factor di sini. Oke, sekian demikianlah reviewnya penerapan dari metode backward chaining dan certainty factor, yaitu dua metode yang digabungkan untuk mendapatkan nilai akurasi pada metode backward chaining. Bagi teman-teman yang ingin mendownload shortcode-nya bisa di mycoding.net atau hubungi email yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekian review kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk review selanjutnya mengenai metode-metode lain ataupun metode gabungan lainnya. Oke, sekian, terima kasih.